Bab 193. Boleh meminjamkanku uang tidak? Apa yang telah terjadi? Suewu melihat ekspresi wajah Geri Su sangat serius. Dia merasa sangat khawatir. Geri Su hanya melihat Suewu sekilas. Ekspresinya menjadi semakin serius. Suewu, aku harus segera pergi. Apa yang terjadi sebenarnya? Suewu tidak mengerti. Jangan menanyakannya lagi. Nada suara Geri Su terdengar sangat panik. Oh iya, kamu nanti pulang sendiri. Aku tidak ada waktu untuk mengantarmu. Hanya begitu saja, dia langsung pergi begitu saja setelah menerima sebuah telepon. Dan meninggalkan Suewu seorang diri di Okinawa, tempat yang tidak familiar baginya. Pasti telah terjadi sesuatu yang gawat. Sampai-sampai masalah ini bahkan membuat Geri Su lupa untuk memberikannya uang. Dia membuka koper mencari uang, tapi tidak ada seperak pun. Pada saat ini, Suewu merasa ingin menangis tapi tidak ada air mata. Apa maksud dari dia? Menyuruhnya menunggu, atau pulang ke negara asal? Tapi bagaimana cara dia untuk pulang? Dia tidak memiliki uang seperak pun. Dalam seminggu ini di Okinawa, Geri Su sangatlah lembut dan lengket, membuatnya merasa bagaikan hidup dalam botol madu, sangat bahagia, tapi Geri Su bagaikan bintang di langit, begitu jauh untuk dicapai. Kalaupun bintang ini telah jatuh ke dalam pelukannya, dia tetap tidak mampu untuk percaya bahwa itu adalah sebuah bintang. Suewu melihat waktu, dia baru saja pergi keluar, mungkin masih bisa terkejar. Suewu mengejar keluar, ingin memberitahukannya bahwa di tangannya tidak ada uang, tapi saat dia keluar, melihat Geri Su telah naik ke mobil. Geri Su. Dia berteriak sekali, tapi mobilnya langsung pergi. Sepertinya benar-benar telah terjadi suatu hal yang besar. Suewu melamun sendirian di pintu depan hotel. Seketika menjadi begitu tak berdaya. Bagaimana caranya untuk pulang jika tidak memiliki uang? Apakah dia harus mengarungi laut untuk pulang? Menghela napas yang panjang, Suewu melihat sekilas suasana yang sunyi di luar hotel. Udara yang menyenangkan, membuat jiwa ikut meleleh, tapi hatinya tidak bisa tenang bagaimanapun juga. Tidak memiliki kerabat di sini, tidak bisa bahasa di sini sama sekali, tidak ada seperak uang pun di tangan. Dia yang saat ini, sepertinya adalah orang yang paling menyedihkan, bukan? Sangat tidak berdaya, sampai-sampai dia sama sekali tidak menyadari adanya seseorang di belakang dia. Nona Suewu, tidak sangka bisa bertemu denganmu di sini. Kita sungguh berjodoh. Terdengar suara yang dengan nada yang rendah dari belakang. Suewu kaget, membalikkan kepala, bertambah sesosok bayangan yang tinggi di belakangnya. Charlie Ji berdiri di sana, menggunakan matanya yang bagaikan buah persik menatap dia. Suewu memandang dia, saling bertatap-tatapan, pandangan mata yang bersinar dan tajam, memiliki rasa yang sedang mengamati, membuat Suewu merasa sangat tidak nyaman. Pria paruh baya ini selalu membuat orang merasa dia sangat berbahaya, dan bentuk wajahnya itu lebih menunjukkan dengan jelas pandangan matanya yang tajam. Walaupun dia sangat mirip dengan Alex Zong, tapi dia terlihat lebih dingin daripada Alex Zong. Tuan Charlie, dia gemetaran sebentar, bola mata yang bulat melihat Charlie Ji, dengan cepat kembali tenang. Tidak sangka kamu juga berada di sini. Benar. Kita sungguh berjodoh, Charlie Ji berkata sambil tersenyum. Di mana Angel An? Suewu tiba-tiba teringat dengan Angel An. Kalau ada Angel An, dia akan bisa pulang, pinjam uang sama dia dulu, dan akan mengembalikannya saat telah pulang. Akhirnya tidak lagi menjadi hari tanpa jalan keluar. Tapi perkataan dari Charlie Ji selanjutnya membuat hati Suewu bagaikan terjatuh ke jurang sekali lagi. Dia telah pulang. Apa? Dia kaget. Charlie Ji mengangkat sebelah alisnya. Suewu mencarinya, ada urusan. Tidak, lupakan saja, tidak apa-apa.
Dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Dia tidak memiliki kerabat di tempat ini, dia hanya mengenal pria paruh baya ini saja. Apakah harus menundukkan kepala terhadapnya dan meminjam sedikit uang untuk pulang? Suasana hati Suewu sedang sangat kacau. Mata Charlie Ji mengecil, tersenyum sedikit. Gadis ini sangat cantik, terasa akrab, walaupun wajahnya tidak memakai riasan. Tapi hal ini tidak hanya tidak mempengaruhi kecantikannya, malah membuatnya memiliki kecantikan yang unik berbeda dengan wanita lainnya. Gadis yang imut ini memiliki rambut yang hitam mengkilat terurai di kepala bagian belakang. Beberapa helai rambut yang berantakan terselip di telinga, membuat dia terlihat lebih feminin. Bola mata yang jernih dan bersinar sedang melihatnya dengan keresahan. Di pipi wajah yang putih terdapat sebercak merah merona akibat rasa tegang. Gadis ini sangat elok dan luar biasa, bagaikan sekuntum bunga anggrek, membuatnya terhanyut dalam sebuah perasaan. Mungkin hanyalah perasaannya saja, Charlie Ji bahkan membuatnya memiliki perasaan suasana yang familiar. Nona Suewu mau pergi minum sebentar tidak? Tidak mau, instingnya mengatakan. Penolakannya begitu cepat. Charlie Ji tertawa sebentar. Kamu sepertinya sangat takut terhadapku. Dia tiba-tiba menanyakannya, walaupun suara rendahnya terdengar santai, tapi terdapat sebuah aura yang kuat. Napas Suewu terhenti, matanya menjadi besar karena terkejut. Memandang pria yang telah berumur tinggi ini, bibirnya Suewu terbuka sedikit, ingin berbicara tapi tidak jadi. Apakah aku begitu menakutkan? Charlie mengangkat salah satu alisnya. Bukan. Lidah Suewu malah tidak mendengarkan perintah dari pikiran, tapi tetap dengan muka tebal mengatakan, Tuan Charlie Ji, kamu boleh meminjamkan sedikit uang untukku tidak? Kaget, Charlie Ji dengan bingung melihatnya. Alisnya terangkat dengan tinggi, memandang dia, seakan-akan sedang menanyakannya dengan pandangan matanya, kenapa kamu bisa tidak memiliki uang? Begini, Tuan Charlie, Gary Su telah pergi karena ada urusan, dan di tanganku tidak ada uang. Aku ingin pulang, bisakah Anda meminjamkan kepadaku sedikit tidak? Nanti saat pulang aku akan mengembalikannya. Dia telah menjelaskannya dengan jelas. Charlie Ji malah merasa kaget, lalu merasa sedikit marah. Suewu melihat dia tidak bersuara, merasa sedikit kecewa, harga dirinya muncul. Dia berkata, lupakan saja, anggap aku tidak pernah mengatakan apapun. Terima kasih Tuan Charlie. Setelah mengatakannya, dia ingin pergi. Tunggu, Charlie Ji memanggil. Ada apa dengan Gary Su? Kamu seorang gadis keluar dengannya. Dia tidak memberikan seperak pun uang kepadamu dan malah meninggalkanmu di sini. Jangan bersama dengannya lagi. Tidak apa jika tidak bersama dengan pria seperti ini. Suewu mendengar nada kritikannya terhadap Gary Su dari nada bicaranya, tak tertahankan untuk berkata, bukan begitu. Dia tiba-tiba ada urusan, tidak sempat, mungkin dia tidak terpikirkan. Dia telah meninggalkanmu di sini, dan kamu masih membelanya. Suewu, kamu sungguh terlalu baik. Apakah papa mamamu tidak pernah mengajarimu? Seorang wanita tidak boleh terlalu baik, kalau tidak akan dianiaya orang lain. Charlie Ji menjadi sangat cerewet, seakan-akan sedang mengajari anak yang lebih muda darinya. Suewu merasa sedikit canggung, tapi bisa merasakan perhatiannya dari nada bicaranya. Suewu berkata, bukan begitu, Tuan Charlie, terima kasih atas niat baikmu, tapi Gary Su benar-benar ada urusan yang sangat mendadak. Dia percaya Gary Su bukanlah sengaja meninggalkannya di sini. Pasti telah terjadi sesuatu, ini juga salahnya sendiri. Bahkan tidak membawa sedikit uang pun dan keluar bersamanya begitu saja. Ini bisa dibilang menjadi sebuah pembelajaran baginya. Lain kali kalau keluar harus membawa uang. Kenapa kamu begitu polos? Kamu tahu tidak, semua pria itu tidak bisa dipercaya. Charlie Ji dengan perasaan yang tulus mengatakan.
Suewu kaget, menanyakan kembali. Jadi apakah kamu juga tidak bisa dipercaya? Charlie Ji terkejut, kenapa dia malah lupa bahwa dirinya juga merupakan seorang pria, tapi dengan muka tebal mengatakan, aku berbeda. Aku adalah pria yang baik. Suewu merasa ingin tertawa, melihat Charlie Ji memberikan nasihat lalu ingin membela diri sendiri. Hatinya sangat berterima kasih, tapi Charlie Ji tidak meminjamkan uangnya kepadanya, dia harus mencari jalan keluar lain. Iya, sampai jumpa Tuan Charlie, aku masuk dulu. Setelah mengatakannya, dia langsung berjalan menuju ke dalam hotel. Bersambung. Bab 194, Pulang ke Negara Asal 1. Nona Suewu, tunggu sebentar, kamu memerlukan berapa banyak uang? Pandangan mata Charlie Ji memancarkan sebuah aura, tiba-tiba menanyakan. Suewu langsung menghentikan langkah kakinya, dengan sedikit terkejut menanyakan, Tuan Charlie, kamu bersedia meminjamkan uang kepadaku? Charlie Ji menampakkan senyuman yang hangat dan menganggukkan kepala. Merasa sangat tidak menyangka, Suewu dan dia hanya pernah bertemu sekali, sama sekali tidak akrab. Permohonan Suewu sebelumnya juga tadi hanya sembarangan diucapkan, tidak sangka Charlie benar-benar bersedia meminjamkan uang kepada dirinya. Tentu saja, bisa bertemu dengan wanita cantik seperti Nona Suewu, menunjukkan kita itu berjodoh. Charlie Ji dengan sederhana menggambarkan sebuah kenyataan, tidak membuat Suewu merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Tuan Charlie, Anda terlalu segan, tapi aku sungguh berterima kasih kepadamu telah bersedia membantuku. Wajah Suewu menjadi merona karena perkataan Charlie Ji. Charlie Ji mengeluarkan dompet kartunya, dengan santai mengambil sebuah kartu, memberikannya kepada Suewu. Passwordnya 9 sebanyak 6 kali, silahkan digunakan sesuka hati Nona Suewu. Kalau tidak cukup boleh menghubungiku lagi. Nanti aku akan memberikan nomor telepon kepadamu. Tuan Charlie, aku tidak membutuhkan uang sebanyak itu, kamu cukup meminjamkanku uang untuk membeli tiket saja. Suewu tidak tahu seberapa banyak uang yang berada di dalam kartu bank itu, dia kelihatannya sangat santai, seakan-akan tidak begitu peduli dengan uang di dalam kartu bank, bahkan memberitahukan password kepadanya juga, apakah orang kelas atas semuanya seperti dia. Hatinya Suewu sangat berterima kasih, ini bagaikan memberikan sebuah bara api kepadanya saat sedang berada di tengah tumpukan salju. Aku tidak tahu seberapa banyak uang yang berada di dalam, bagaimana caraku untuk mengembalikannya padamu? Tenang saja, di dalam ada uang, apakah Nona Suewu khawatir aku akan berbohong? Charlie Ji menanyakan sambil tertawa, di saat ini, Suewu merasa dia adalah orang yang baik, bukan seperti orang yang Gary Sukira. Senyumannya begitu hangat bagaikan seorang kakak tertua yang ramah. Mungkin karena wajahnya mirip dengan Alex Zong. Setidaknya aku perlu mengetahui jumlahnya. Harusnya sekitar 2 M, tidak banyak, kalau tidak cukup boleh minta lagi. Dia sangat terus terang, tidak begitu pelit dengan uang. Ah, begitu banyak, kamu tidak takut aku tidak akan mengembalikannya padamu? Bisa mengenal Nona Suewu adalah kehormatan bagiku. Anggap saja aku sedang membantu seorang teman dengan memberikan kartu ini, tidak perlu mengembalikannya lagi. Charlie Ji melambaikan tangan. Kalau kamu benar-benar merasa sangat tidak enak hati, temanilah aku pergi minum sekali, belakangan ini banyak hal yang memusingkan. Suewu kaget, kamu juga memiliki hal yang kamu pusingkan. Charlie Ji tidak mengerti, dengan bingung menanyakan, haha. Aku juga seorang manusia, kenapa tidak ada? Suewu tertawa sambil menjelaskan, karena perkataan orang zaman dulu,
Saat umur 30 tahun telah memiliki prestasi dalam ilmu pengetahuan, saat umur 40 tahun tidak merasa goyah akan suatu hal, saat umur 50 tahun mengerti akan namanya nasib, saat umur 60 tahun bersedia mendengar saran yang berbeda, saat umur 70 tahun bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Umurmu saat ini harusnya telah sampai pada tahap tidak merasa goyah, bukan? Kenapa masih bisa ada hal yang dipusingkan? Bocah, kamu sangat berpengetahuan. Tapi perkataan orang zaman dulu tidak begitu berlaku pada masa ini. Umurku sekarang masih terhitung muda. Charlie G mulai tertawa terbahak-bahak. Ayo, melihatmu begitu berhati-hati, memangnya paman tua ini akan memakanmu. Tenang saja, kita tidak akan minum bir, kita hanya minum kopi saja. Iya, Sue Wu tidak bisa menolaknya lagi pula dia begitu murah hati dan tidak berniat jahat. Baru saja saling kenal dia langsung berani untuk meminjamkan uang. Sue Wu merasa tidak seharusnya dia berpikir terlalu banyak. Kedua orang itu duduk di kafe, berbincang-bincang. Permisi, kutanyakan sebentar, apa pekerjaan ayahmu? Charlie G meminum seteguk kopi sambil menanyakan gadis yang duduk di depannya. Pandangan Sue Wu menjadi gelap dan terhanyut ke dalam sebuah ingatan. Papaku telah meninggal begitu cepat, dulu adalah seorang pegawai di pabrik. Mohon maaf, telah membuatmu mengingat hal yang tidak menyenangkan. Charlie tidak menyangka, jadi ibumu. Sue Wu terdiam sejenak, berkata dengan perlahan, mamaku juga sudah tiada. Walaupun Tracy Han masih hidup, tapi di hatinya Sue Wu, mamanya ini telah pergi dari dulu, telah tiada sejak dia membuangnya. Oh, Nona Sue Wu adalah orang yang sedih. Charlie G tidak mengatakan lebih banyak lagi. Sue Wu ingin menanyakan apa hubungan dia dengan Angel An, tapi merasa ini sangat tiba-tiba. Setelah mencoba beberapa kali tetap tidak ada hasil, dia mengkhawatirkan perjalanan cinta antara Tony Yun dan Angel An, tapi Charlie G ini juga tidak kelihatan seperti seseorang yang jahat. Jadi kapan kamu akan pulang? Charlie G meminum seteguk kopi lagi dan menanyakan. Besok pagi langsung pulang. Awalnya sudah ingin pulang dari awal, tapi Gary Su selalu tidak ingin pulang. Sekarang dia ada urusan, sudah waktunya Sue Wu untuk pulang. Kebetulan sekali aku besok pagi pun akan pulang, bagaimana kalau pulang bersama? Kamu seorang gadis pulang sendirian sangat tidak aman. Senyuman di wajah Charlie G selalu ada kehangatan, terlihat seperti paman matahari. Bersambung.